Berbeda dari kegembiraan Qin Yichen dan Kong Wu, Jiang Buyong menyebutkan masalah ini. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Dan ekspresinya menjadi semakin sedih dan marah setelah lama terdiam. Kepala keluarga. Senyum Qin Yichen berangsur-angsur menghilang. Dia sepertinya sudah menebaknya. Musuh ras saya yang melakukannya. Jiang Buyong menggertakkan giginya dan mengangguk. Ekspresinya semakin buruk dengan kesedihan dan kemarahan. Qin Yichen akhirnya dapat memastikan bahwa Spirit of Heaven bukan hanya kata sifat, itu nyata. Sama seperti sisa roh leluhur Dai yang berubah menjadi panah dewa ke-11, yang menekan 9 gagak emas. Bukankah itu melindungi mereka pada saat itu? Dan tempat di mana roh leluhur berada, sepertinya disegel oleh musuh-musuh itu. Dengan kata lain, arwah leluhur peka terhadap pemujaan leluhur hari itu, dan bahkan ingin menanggapi kami, hanya. Melihat Jiang Buyong, yang terus menganggukkan kepalanya tetapi masih kesulitan mengangkat kepalanya, keterkejutan di mata Kong Wu berangsur-angsur menghilang dan menjadi sedih. Ini adalah rencana rumah tangga mutlak. Qin Yichen mengertakkan giginya dengan marah. Tidak heran Kaisar Ke mengatakan bahwa upacara pemujaan leluhur ada di sini. Bisa dibayangkan bahwa musuh-musuh itu tidak mau memprovokasi dia terlalu banyak. Jika roh nenek moyang bisa mewujudkan kesucian, bagaimana mungkin ras kita bisa begitu rendah hati? Tetapi dengan cara yang sama, musuh dari naga sejati telah memikirkan masalah ini, dan harus menyegelnya dan menekannya dengan cara apapun. Jiang Buyong tidak pernah menyebutkan masalah ini kepada Kong Wu. Dan tidak ada variabel seperti Qin Yichen. Diperkirakan dia hanya akan memberitahu Kong Wu pada hari ketika dia sudah tua dan turun tahta. Masalah ini terlalu banyak terlibat. Anda tahu, berapa banyak kaisar naga asli, ras manusia, dan saudara laki-laki dan perempuan Sifang yang ada di sana? Berapa banyak yang kuat? Jika tidak ditekan dan manifestasi datang, dapat dikatakan bahwa tidak ada kaisar yang dapat menahan kemarahan dan balas dendam seperti itu. Jadi musuh yang menekan roh leluhur itu terlalu tirani dan mengerikan. Itu tidak dilakukan oleh satu orang. Ada terlalu banyak yang terlibat di baliknya, seperti jurang yang sangat dalam. Begitu mengerikan sehingga Jiang Buyong bahkan tidak berani memberitahu mereka jika Qin Yichen tidak bertanya lagi dan lagi kepada mereka. Yichen, apa yang telah kamu lakukan sudah cukup baik. Sejak tubuh bawaan ini keluar, kamu telah berlarian untuk klan kita, membuat klan kita menyambut kembali artefak itu, dan bahkan bisa mengorbankan penampilan 3 kaisar dan 5 kaisar adalah pujianmu. Dalam hal menyembah leluhur, Jiang tidak dapat menahan perasaan bahwa pemuda di depannya adalah orang yang paling banyak berkontribusi dan paling tidak nyaman, karena dia hanya bisa berpura-pura menjadi menantu kaisar yang baik, dan mengawasi para tamu. Aku tidak ingin membebani kamu lagi, tapi, kalau bicara tentang roh nenek moyang, aku selalu merasa seperti cahaya di punggungku. Aku tidak berani mengendur sedikit pun, tetapi menderita karena ketidakberdayaan. Selama bertahun-tahun ditindas, Jiang Buyong tidak lagi dapat memiliki cukup energi tetapi tidak cukup energi. Dan bahkan semangat pemulihan umat manusia hampir musnah. Munculnya Qin Yichen sepertinya menambah dorongan untuk melanjutkan abu redup umat manusia. Mata seperti pisau Qin Yichen berkedip, Patriark, tolong beritahu aku. Jiang Buyong memandang Kong Wu dengan ekspresi tak berdaya. Yichen, para leluhur telah meninggal. Meskipun arwah masih hidup, mari kita begini. Tulang biasa akan membusuk, kan? Qin Yichen bingung, bertanya-tanya mengapa Patriark Jiang menyebutkan masalah ini. Dan jika Anda ingin tubuh Anda tidak membusuk, Anda harus ditekan oleh es batu dan hal-hal lain. Ada pemandangan duniawi. Dari sudut pandang kami, es batu dapat menahan invasi suhu, membuat meridian tulang kaku dan membeku, dan membusuk lebih lambat. Singkatnya, ini juga semacam reinkarnasi dari jalan Tiandi. Jiang Buyong berkata lagi, ini adalah kasus dengan kekasaran yang umum. Mengapa kita tidak bertanya kepada mereka yang menjadi dewa? Meski sisa-sisa alam kita tidak membusuk selama ribuan tahun, nyatanya mereka masih lapuk lagi. Tapi alam kita adalah tirani dan daging yang kekar. Jadi jauh lebih lambat dari biasanya. Dan sepertinya memiliki banyak kekuatan supernatural. Qin Yichen mengangguk dalam diam. Apakah Patriark ingin berkata? Jiang Buyong menghela nafas. Tubuh akan membusuk. Begitu juga dengan roh. Jika ingin menjaga agar roh tidak layu, itu seperti menjaga tulang manusia biasa dengan es batu. Padahal, mereka semua melawan siklus langit dan bumi. Yichen, saat kamu di alam bawah, kamu pasti bertemu roh ganas dan roh jahat, kan? Bahkan di mata orang biasa, itu disebut teori hantu. Roh-roh jahat itu melahap roh-roh jahat dan melakukan kejahatan. Bukankah itu untuk membuat diri mereka tetap abadi? Jiang Buyong tampaknya membual. Tetapi Qin Yichen dan Kong Wu saling memandang. Tetapi mereka tiba-tiba ketakutan. Dan ada juga semacam kesedihan di punggung. Apa yang dimaksud Patriark adalah bahwa roh leluhur tidak hanya ditekan, tetapi juga kehilangan kekuatan yang berlanjut seperti sisa-sisa fana seperti balok es. Jiang Buyong mengangguk berat. Ya, Anda bisa melihat bahwa banyak roh leluhur Tusan tinggal di pohon Tusan. Meskipun mereka terus memberkati generasi muda,
generasi muda juga akan berkorban kepada leluhur. Nyatanya mereka menyumbangkan tenaga untuk leluhur. Lebih jauh lagi, pohon Tusan sendiri adalah pohon suci antara langit dan bumi, yang dapat menyerap aura agung dari langit dan bumi dan terus-menerus memelihara roh iblis Tusan. Hal yang sama berlaku untuk klan Dike. Roh leluhur Dike itu tinggal di tanah suci klan, dan orang-orang dari klan Dike makmur, menyembah leluhur mereka, dan menyembah mereka terus-menerus. Tapi ras saya, kali ini, bahkan Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya. Tempat dihuni arwah leluhur ditekan, dan keturunan yang hidup ini tidak berani berkorban. Jadi, roh leluhur yang telah kehilangan kekuatannya seperti tubuh fana tanpa es, lambat laun akan membusuk hingga layu. Jiang Buyong mengangguk. Meskipun roh nenek moyang sangat kuat, jauh dari sebanding dengan orang biasa, kekuatan adalah sumber energi dan ada akhirnya. Ini memang rencana rumah tangga mutlak. Setiap saat, naga sejati dan roh leluhur umat manusia terus-menerus layu dan menghilang. Meskipun roh leluhur itu sangat tirani, tidak mungkin untuk menopang mereka tanpa batas. Suatu hari itu akan hilang. Jiang Buyong tahu tentang ini. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bisa dibayangkan bahwa setiap saat seperti pisau yang dipelintir. Untuk menjaga agar roh leluhur tidak layu, itu seperti mengirimkan es ke sisa-sisa fana. Tetapi perbedaannya adalah bahwa roh leluhur membutuhkan kekuatan ilahi, kekuatan abadi, darah, dan banyak harta. Yang paling penting adalah membuka segel dan menekan musuh-musuh itu, sehingga roh leluhur dapat merasakan dan menikmati. Tetapi musuh-musuh itu, Kaisar Ke, semuanya tabu, dan Qin Yichen hari ini jauh dari bisa bersaing. Itu sebabnya Jiang Buyong begitu bingung apakah akan memberitahu Qin Yichen. Jangan bilang, Qin Yichen memenuhi syarat untuk tahu. Terlebih lagi, jika Anda tidak memberitahu sekarang, ketika roh leluhur benar-benar layu, akan lebih menyakitkan bertemu Qin Yichen. Tetapi sekarang setelah dia memberitahu Qin Yichen dan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu menghadapi musuh yang sedang menunggu tangannya untuk menutupi langit, Jiang Buyong benar-benar takut akan upaya melelahkan umat manusia ini, dan bahkan mengubah wajahnya dan mengubah penyamaran namanya. Yichen, jangan terlalu membebani dirimu, dan cobalah untuk tumbuh dewasa. Sama seperti sebelumnya, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Aku percaya bahwa ketika kamu tumbuh dewasa, roh leluhur belum layu, mereka pasti akan aku bangga padamu.